Dengan menggunakan proses destruktur yang ada di JavaScript, urusan kita untuk menangani array dan juga objek di JavaScript menjadi mudah dan mudah. Mari kita lihat. Misalnya di sini saya punya sebuah array di mana array-nya saya berikan nama kalimat. Kemudian di sana dia terdiri dari beberapa data, ada tulisan selamat, Idul Fitri 1445 Hijriah. Kemudian kalau misalnya kita ingin menjadikan dia menjadi beberapa kata, misalnya ada 4 kata, maka kita pecah berdasarkan indeksnya. Misalnya indeks 0, maka dia akan menuliskan selamat, indeks 1 dia akan menuliskan Idul, kemudian indeks 2 dia akan menuliskan Fitri, kemudian indeks 3 dia akan menuliskan 1445 Hijriah. Sehingga kalau misalnya saya tuliskan di bagian konsol log ini kata 1, maka dia akan menuliskan di sini selamat. Kalau misalnya saya pilih untuk kata 4 misalnya, maka di sini dia akan menuliskan 1445 Hijriah. Yang artinya apa? Artinya kita perlu mendefinisikan satu persatu untuk variabelnya. Misalnya kata 1 dia indeks 0, kata 2 indeks 1, kata 3 indeks 2, kemudian kata 4 indeks 3. Dan sebenarnya ada cara yang lebih ringkas yang bisa kita gunakan untuk mempercepat proses mendapatkan data di array tadi, yang disebut dengan destructuring. Mari kita lihat. Saya akan hilangkan untuk pendefinisian tiap-tiap variabel ini. Saya akan hilangkan semuanya. Kemudian saya akan ganti dengan proses destructuringnya. Saya tentukan dulu misalnya dengan let. Dan karena di sini kita menggunakan array, maka kita akan gunakan dengan yang namanya tanda kurung siku seperti ini. Kemudian di bagian dalam dari tanda kurung siku, kita masukkan untuk nama tiap-tiap variabel di tiap-tiap elemennya. Di sini kalau kita lihat ada 4 elemen ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 elemen. Misalnya saya akan berikan nama untuk elemen pertama adalah kata 1, kemudian elemen kedua adalah kata 2, kemudian elemen ketiga adalah kata 3, kemudian elemen keempat adalah kata 4, seperti ini. Kemudian kita ambil dari mana? Kita ambil dari variabel kalimat. Sehingga saya masukkan di sini kalimat. Oke, kemudian coba saya Ctrl S. Nantinya hasilnya adalah sama ya, ada 1445. Kalau misalnya saya akan mengambil untuk selamat, artinya dia ada di elemen pertama, dan elemen pertama di sini dia diidentifikasikan dengan menggunakan variabel yang namanya kata 1. Saya masukkan di sini kata 1. Saya Ctrl S, maka dia di sini harusnya mengeluarkan selamat seperti ini. Mudah dan mudah. Di sini kita menggunakan variabelnya namanya adalah kata 1, kata 2, kata 3, kata 4. Kalau misalnya kita akan menggunakan variabel yang lain tentu saja bisa ya. Saya akan gantikan di sini kata 1 saya masukkan dengan A, kata 2 misalnya dengan B, kata 3 dengan C, kemudian kata 4 dengan D. Tinggal di sini kalau kita misalnya akan mengambil di bagian elemen pertama ya, saya masukkan di sini bukan lagi kata 1 tetapi A begini. Saya Ctrl S, maka hasilnya tentu saja adalah sama, di mana dia akan menuliskan selamat seperti ini. Nah, di sini kita mengambil datanya sesuai dengan elemen yang ada di bagian dalam dari JavaScript. Ada 4 elemen ya, 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya kita hanya ingin mengambil untuk 2 elemen saja, daripada kita menuliskan semua elemennya ya, di sini ada A, B, C, D, kita juga bisa mengambil untuk 2 elemen saja. Misalnya saya akan mengambil 2 kata pertama atau 2 elemen pertama dari array yang saya punya. Saya bisa tuliskan A, B seperti ini, kemudian saya Ctrl S, maka nanti hasilnya adalah sama ya, tulisannya adalah selamat. Dan kalau misalnya saya akan mengambil untuk elemen kedua saja, di sini saya akan panggil B seperti ini. Kemudian saya Ctrl S, nanti isinya adalah Idul. Kalau misalnya saya akan tambahkan satu buah elemen lagi, saya tambahkan di bagian belakangnya, saya berikan koma, kemudian saya tentukan untuk elemen ketiga untuk variabelnya C misalnya. Kemudian saya akan masukkan di bagian dalam dari konsol log ini, saya berikan C seperti ini. Kemudian saya Ctrl S, maka di sini tulisannya adalah Fitri. Atau mungkin misalnya kita ingin mengambil untuk elemen terakhir ya, dia berada di bagian elemen yang keempat ya. Sehingga kita bisa berikan di sini ini adalah elemen pertama, kemudian masuk ke elemen kedua, elemen ketiga, elemen keempat, kemudian kita tentukan untuk elemen terakhir untuk nama variabelnya. Misalnya untuk nama terakhir variabelnya kita berikan nama misalnya D begini. Kemudian di sini saya tuliskan D ya, kemudian saya Ctrl S. Nanti harusnya di sini tulisannya adalah 1445. Sehingga koma ini adalah pembagi atau pembatas antara satu buah elemen dengan elemen yang lainnya. Sehingga daripada kita menuliskan semua variabelnya, kita bisa menggantikannya dengan koma sebagai pembatasnya. Sehingga di sini harusnya ada 1, 2, 3 buah pembatasnya. Atau mungkin juga kita ingin membuat dia menjadi 2 buah variabel saja. Misalnya saya akan tentukan untuk elemen pertama adalah kata 1. Kemudian untuk elemen yang berikutnya saya akan gunakan variabel dengan menggunakan res ya. Saya masukkan 1, 2, 3. Kemudian kita berikan nama variabelnya misalnya kata 2. Sehingga kalau misalnya saya tuliskan di sini untuk kata pertama, maka dia akan menuliskan selamat. Ya, di sini adalah tulisannya selamat. Sedangkan kalau misalnya saya akan tuliskan untuk kata kedua, nanti harusnya dia akan menuliskan Idul Fitri 1445. Saya Ctrl S.
Nanti di sini dia akan menjadi sebuah array, ada tulisan Idul Fitri 1445. Nah, tadi kita menggunakan dari destructuring dengan menggunakan array. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita menggunakannya di bagian objek? Mari kita lihat. Misalnya di sini saya punya sebuah objek dengan tulisan Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan tiap-tiap elemennya saya masukkan dia kepada key pesan, kata 1, kata 2, dan juga tahun. Kemudian di bagian bawahnya saya masukkan dia kepada tiap-tiap variabel. Misalnya variabel var pesan, dia akan mengambil dari objeknya dari key pesan, kemudian var kata 1, dia mengambil dari objek kalimat, kemudian untuk key-nya adalah kata 1. Kemudian kalau misalnya saya keluarkan untuk datanya, misalnya pesan, saya panggil var underscore pesan, maka di bagian konsol kita tulisannya adalah selamat. Kalau misalnya saya akan mengambil untuk tulisan 1445 Hijriah ini, maka tinggal saya panggil var tahun, maka nanti di bagian konsol kita tulisannya adalah 1445 Hijriah, di mana dia dipanggil dari objek kalimat, kemudian diambil dari key tahun. Untuk membuat destructuring di bagian objek ini, misalnya saya akan komen dulu ini, kemudian saya akan membuat sebuah variabel baru. Ya, saya akan masukkan variabel let, kemudian saya tentukan kalau misalnya di sini kita menggunakan objek, maka kita tidak menggunakan yang namanya tanda kurung siku lagi, tetapi kita menggunakan tanda kurung kurawal seperti ini. Saya masukkan tanda kurung kurawal, kemudian dia diambil dari mana? Dia diambil dari kalimat. Tinggal sekarang di bagian dalam dari kurung kurawal ini, kita tentukan untuk tiap-tiap key-nya. Di sini key-nya ada pesan, kata 1, kata 2, dan juga tahun. Di sini saya akan masukkan pesan, kemudian kata 1, kemudian diikuti dengan koma kata 2, diikuti dengan koma, kemudian tahun. Oke. Kemudian di sini misalnya saya akan keluarkan untuk pesannya, maka saya panggil untuk pesan. Saya Ctrl S, maka nanti harusnya di bagian konsol kita tulisannya adalah selamat seperti ini. Tapi kalau misalnya kita pengen tetap menggunakan seperti yang sudah kita definisikan di bagian awal tadi, ya, ada var pesan, var kata 2, kemudian var tahun, maka bisa saja. Kita bisa menggunakan alias di sini. Misalnya di bagian pesan, saya akan berikan aliasnya var pesan, maka saya tentukan di sini untuk pesannya, ini adalah key-nya, kemudian diikuti dengan tanda titik 2, kemudian diikuti dengan aliasnya. Kemudian kita masuk ke bagian kata 1. Misalnya saya akan memberikan dia alias var kata 1, maka saya masukkan tanda titik 2, var kata 1. Begitu juga di bagian kata 2 ini, saya berikan titik 2, kata var kata 2. Kemudian di bagian tahun ini saya akan berikan aliasnya, misalnya var tahun. Kemudian saya akan keluarkan untuk datanya di sini. Misalnya saya masukkan var pesan. Saya Ctrl S, nanti harusnya tulisannya tetap adalah selamat seperti ini. Kalau misalnya saya akan mengambil untuk tahunnya, ya, kita tidak bisa lagi menggunakan tahun seperti ini karena kita sudah memberikan untuk, karena di sini kita sudah menggunakan untuk aliasnya, sehingga kita tidak lagi memanggil untuk tahun, tetapi kita gunakan var tahun. Saya Ctrl S. Maka tulisannya di sini adalah 1445 Hijriah. Akhir kata, selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.